Kalau kita bicara divide et impera zaman kolonialisme dulu, ketika kolonialisme masuk, dia harus masuk dan diterima oleh para kelompok itu baru dia efektif melakukan adu domba. Dan itu tidak mungkin dilakukan oleh PDIP. Artinya clear. Pertama, itu terjadi dalam lingkaran istana. Termasuk raja kecil tadi. Raja kecil yang disebutkan tadi kan ada dalam birokrasi toh. Kalau salah tolong dikoreksi. Partai-partai yang ngomong bahwa kami lebih punya tradisi loyal daripada Pak Jokowi, ya kan, kalau bisa kami mau masuk koalisi, tapi Jokowinya jangan masuk, bahkan kalau bisa nanti Gibrannya juga diganti di tengah jalan. Ini adalah desain daripada mereka-mereka yang sebenarnya mencari idol baru dan tidak tahu caranya melampiaskan kekecewaannya. Apakah PDIP akan memecah belah? Nanti orang akan catat di sejarah, ini orang-orang dungu nih. Loh, tadi barusan berapa jam lalu perintah dari Hasto adalah semua gubernur, pejabat daerah dari PDIP lakukan, jalankan konsep dari Prabowo, bahkan dia sebut lagi dengan wakil presidennya Gibran Rakabumi, lengkap disebutin oleh Hasto. Nggak mungkin dilakukan itu. Padahal PDIP ada di luar. Memang dunia tempat kita hidup kayak begitu kan. Ya. Dan itu menjadi sumber dari hiburan orang, kadang-kadang nggak apa-apa gitu. Tapi elit nggak boleh begitu. Elit ini harus gandrung kepada rekonsiliasi, kepada upaya untuk membangun kembali pembelahan yang terjadi kita akhiri. Karena pembelahan-pembelahan yang tidak berarti. Karena sentimen pribadi, karena problem pribadi itu mulai kita hilangkan. Kenapa dia dianggap menjadi raja kecil? Berarti dia punya power dong. Dia punya kekuatan dong. Kalau raja berarti dia punya rakyat dong. Kalau kita mau tafsirkan. Mungkin nggak kemudian misalnya mereka yang tidak punya rakyat dianggap atau disampaikan sebagai raja kecil. Anies sama Ganjarnya kalah. Ya. Inilah yang menciptakan pencarian baru. Bagaimana caranya ini mereka menemukan idol-idol baru gitu, untuk digarap sebagai medium bagi pelampiasan dari kecewa mereka kepada aktor lainnya gitu. Dan kebetulan aktor yang mereka sangat keselin ini adalah Pak Jokowi, karena Pak Jokowi sepertinya tidak seperti yang mereka inginkan. Kalau kubunya Anies jelas ini anti Pak Jokowi sejak lama. Kemudian kubu Ganjar ini adalah sisa-sisa yang pernah mendukung Pak Jokowi, terus marah karena Pak Jokowi memilih Pak Prabowo. Nah ini juga model yang menurut saya agak sering terjadi di lingkaran kekuasaan Pak Prabowo. Pokoknya ada reaksi kelihatan di publiknya agak negatif pada citra Pak Prabowo, langsung ubah. Tapi kita nggak tahu sebetulnya perubahan itu solutif apa enggak gitu. Yang menurut saya selain kita nggak mengerti solusinya apa begitu ya. Tapi juga jadi pertanyaan, karena beliau mengatakan bahwa kebijakan itu tidak datang dari Pak Prabowo. Bukan berarti bahwa kemudian orang tidak boleh kritik pemerintah, mengkoreksi kebijakan. Itu ada tempatnya, Bang. Kita juga waktu dulu belum ada sosial media, Bang. Nggak seenaknya tiap pagi dia bangun pagi belum apa-apa, dia keluar pagi-pagi di situ. Mesti riset dulu. NGO zaman dulu, Bang. Riset dulu. Dapat pembiayaan, riset dulu. Habis itu bikin analisis data statistiknya diungkap, dipublish. Enak kita bacanya, Bang. Sekarang ini yang ribut ini kan nggak ada risetnya, Bang. Nggak ada dewan redaksi. Jadi kita mau cari keterangan sebetulnya. Dalam upaya mencari keterangan itu, akal sehat kita mesti kita tuntun dengan baik itu. Kalau saya rumuskan, ada kegelisahan pada Presiden Prabowo. Yang dia harus ucapkan dengan metafor itu. Raja kecil itu. Sangat mungkin yang dia maksud adalah anak kecil yang ingin jadi raja. Mereka mesti mencari jagoan baru, tidak ketemu. Nah, ketemulah yang terdekat itu adalah pengen masuk ke Pak Prabowo, sehingga berharap Pak Prabowo itu akan meninggalkan Pak Jokowi. Maka dilancarkanlah serangan gitu, pecah belah supaya karena Pak Jokowi sebentar lagi udah ditinggalkan aja dan mereka siap untuk menjadi pendukung baru. Kalau begitu, maka bisa lebih sempit lagi nih. Ketika analisanya raja kecil atau raja besar pasti punya rakyat. Pasti dia memimpin. Kalau dia tidak memimpin sebuah kelompok rakyat, sebuah komunitas rakyat, maka dia tidak disebutkan sebagai raja. Siapa itu? Ya diidentifikasi saja. Kalau kita bicara payung besarnya rekonsiliasi, justru kita ingin mau mulai tradisi agar antara pemimpin yang lama dengan yang baru itu terus bersatu, bahkan merangkul yang lain-lainnya. Karena dunia memerlukan persatuan para pemimpin di Indonesia. Isu tentang keretakan artinya tidak ada lagi cinta di antara mereka. Ada potensi tidak ada cinta antara Prabowo dan Jokowi. Isunya begitu kan. Nah itu yang seringkali kita lupa untuk melihat bahwa ekspresi Prabowo itu mencerminkan dialektik di dalam dirinya.
mau lanjut dengan Jokowi atau mau berhenti. Bayangin 5 tahun Pak Prabowo akan ada dengan pertanyaan itu terus menerus. Kenapa? Karena ada orang yang minta supaya itu dihilangkan faktor Jokowi itu. Tolong politiknya juga menyesuaikan gitu loh. Jangan kemudian politik ini yang bagus juga diganggu gitu loh. Kalau politik itu artinya mendukung yang baik, ya kan, mengurangi yang buruk, sih oke. Tapi ini kelihatannya yang bagus-bagus. Masa orang mau rekonsiliasi diganggu? Diisukan pecah, udah ditinggal katanya gitu, udahlah katanya. Pak Jokowi sebentar lagi ditinggal, Pak Prabowo udah jalan, udah sama kita sekarang. Ada yang sampai ngomong begitu. Akhirnya kayak gini-gini, Bang, gila-gila kayak gini ini kita harus introspeksi bareng-bareng. Adu domba tidak mungkin diarahkan pada mereka yang di luar istana. Adu domba itu hanya mungkin dilakukan secara efektif oleh mereka yang berada di dalam lingkaran istana sendiri. Jadi menurut saya pidato itu lebih pada kritik otokritik. Ada sesuatu di dalam istana. Apakah sesuatu itu kita nggak ngerti. Siapa yang bermain yang disampaikan oleh Pak Prabowo juga kita nggak ngerti. Saya menganggap Pak Prabowo itu akan mengembalikan itu, Bang. Karena beliau orang yang tidak pernah soal pribadi itu jadi persoalan. Beliau orang yang longgar hatinya. Nggak pernah dendam sama orang. Nggak pernah nyimpen. Nggak pernah memusuhi orang. Dan dia orang yang sudah melalui ini dengan dahsyat, Bang. Kenapa? Karena nggak ada kepentingannya orang di luar istana untuk melakukan hal itu. Yang paling mungkin adalah untuk melakukan adu domba secara efektif, itu dia diterima oleh para pihak yang ingin diadu. Diterima oleh Jokowi, diterima oleh Prabowo. Nggak mungkin efektif kalau tidak diterima oleh salah satu. Ke situ logikanya kalau kita bawa, Bang, supaya kita jangan melihat terus-menerus gitu ya. Orang-orang yang kecewa saja. Kalau politik ini mengelola orang kecewa tapi bukan orang rasional, itu akan melelahkan dan berbahaya, Bang. Karena orang kecewa itu bisa naik pitam dan bisa hilang akalnya dan merusak gitu. Bagaimana problem di birokrasinya telan sendiri. Nggak perlu diumumkan keluar. Ketika dia umumkan, orang akan lihat. Nggak masyarakat Indonesia, nggak politisi Indonesia, seluruh negara akan lihat ada yang sedang tidak bagus dalam sana. Ketika dia bilang ada raja kecil dalam birokrasi, dia sedang mempertontonkan, saya punya kelemahan loh di kabinet saya. Di birokrasi saya ada kelemahan loh. Ada orang yang malah nantang-nantang. Ngapain? Ngapain sebagai presiden dia mempertontonkan kelemahan komposisi birokrasinya pada orang lain? Ada gunanya? Nggak ada. Dan akhirnya gara-gara pribadi, kita berlebihan juga jadinya. Padahal kita sudah di tempat yang luar biasa, seolah-olah kalau bukan kita, ini nggak beres semua ini. Banyak juga nih di dalam politik ini, mohon maaf ini Bang Ujiegi, saya ada kan orang di belakang layar ya, jadi rada-rada nggak kena beginian. Apa benar ada upaya memisahkan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi gitu? Kalaupun itu terjadi, saya kira lebih baik Pak Prabowo lihatnya ke dalam, ketimbang lihatnya keluar. Kenapa? Karena di luar ini nggak ada siapa-siapa, cuma ada PDI Perjuangan. Apakah PDI Perjuangan ingin memisahkan? Sejauh yang saya lihat, enggak. PDI itu hanya ingin mengkoreksi Pak Jokowi, tetapi tidak serta-merta itu mengkoreksi Pak Prabowo. Apa kita mau meneruskan metode yang kacau ini, ya kan? Di mana yang Abang bilang tadi, peralatan ini tidak dipakai secara baik, dipakai untuk berpecah belah, dipakai untuk sandera menyandera, dipakai untuk melayani hasrat dangkal kita untuk bertengkar gitu. Atau kita desain sesuatu yang lebih matang, yang lebih dewasa, dan itu kita pikirkan bersama metodenya. Bahkan seperti yang kita dengar, ada upaya untuk bertemu antara Prabowo dengan Ibu Mega. Nanti Bung Adian yang menjelaskan itu gitu. Apakah civil society melakukan itu? Ya lebih jauh lagi. Lebih tidak mungkin lagi upaya itu dilakukan gitu. Itu artinya apa? Berada di lingkarannya Pak Jokowi. Siapa itu? Ya kita nggak tahu. Karena Pak Prabowo sendiri yang menjelaskan itu gitu. Lalu apa kira-kira langkah yang bisa ditempuh oleh Pak Prabowo dalam kondisi begini? Saya mengatakan solusinya sih sebetulnya dari awal harus ada reshuffle. Kita mau Bang berdemokrasi gagah-gagahan tapi orang miskin tambah banyak, lalu kita terjadi perang saudara. Atau kita menata diri sesuatu yang baik, kita akan maju, growth-nya membaik, banyak orang sejahtera, dan kita semua jadi lebih rasional Bang. Dan rasionalitas ini kita perlukan juga untuk meneruskan proses pertumbuhan itu Bang. Bukan untuk melayani kedangkalan kita untuk bertengkar dan sebagainya. Ada yang mau ngadu domba saya dengan Jokowi. Istana semua bisa diadu satu dengan yang lain. Kenapa? Ada kompetisi di situ.
Ada rivalitas di situ. Angkanya nggak kecil loh, Rey. Angkanya ini bukan berebut duit di pasar. Bukan berebut duit di terminal. Yang diperebutkan apa? Sumber daya alam yang sangat besar. Hutan-hutan, kayu-kayu, kebun-kebun. Kompetisinya lebih mengerikan. Sikap orang-orang sampai sekarang yang tadi itu yang tidak ikhlas melihat bahwa Pak Jokowi mengantarkan Pak Prabowo. Kemudian anak Pak Jokowi jadi wakilnya Pak Prabowo. Sebenarnya kan itu adalah akibat normal dari sistem. Apakah mungkin orang yang tidak terlibat dalam kompetisi istana itu akan disebut ngadu domba? Ya nggak mungkin. Yang mau ngadu domba pasti punya kepentingan. Kepentingan apa? Ya berebut sumber daya alam, berebut akses ekonomi, berebut anggaran, berebut APBN dan sebagainya. Kan begitu. Kalau kemudian Prabowo tidak memperbaiki pidatonya, saya takutnya ketika dia pidato lagi, itu kita gelisah lagi. Rakyat gelisah lagi. Apa betul sih ya kita mewarisi satu sistem yang seolah-olah kita harus bertengkar seperti ini Bang dengan biaya mahal. Kadang-kadang saya lama-lama mikir juga beginilah, apa begini caranya gitu. Keinginan untuk merangkai satu gagasan yang berbasis kepada model Jokowi ini, dan saya kira itu harus di antara pendirian yang penting adalah supaya kita tidak boleh mengizinkan ada orang yang mengadu domba antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, lalu kemudian sebagaimana metode kepemimpinan yang lalu, pemimpin yang selesai lalu kemudian dilupakan begitu saja dan bahkan kemudian dinegatifkan begitu Bang, itu nggak boleh lagi kita biarkan. Supaya proses kesinambungan itu kita bela juga gitu loh, bahwa ini adalah proses kesinambungan. Inilah hal-hal yang sebenarnya Bang harus secara tenang kita letakkan di periode yang akan datang, dan kita sangat berharap bahwa dengan kepemimpinan Pak Prabowo dan masih adanya Pak Jokowi, karena Pak Jokowi masih lebih muda dari Pak Prabowo, akan terus membuat kita selalu energinya untuk bersatu lebih kuat daripada energinya untuk berpecah. Memang sekarang ini ada masa-masa peralihan karena politik kita ini memang masih bicara tentang aktor-aktor, kurang bicara gagasannya. Itu berkali-kali kita sering bicara, itu perpindahan aktor ini yang membingungkan gitu. Jadi misalnya kubu Anies sama Ganjar yang kalah, mereka ini kan pada dasarnya kan anti Pak Jokowi kan. Nah, Pak Jokowinya masih eksis, ya kan, bahkan menang karena bersama yang menang. Anies sama Ganjarnya kalah, bersama yang kalah juga. Bersama yang kalah, dan kemudian inilah yang menciptakan pencarian baru. Bagaimana caranya ini mereka menemukan idol-idol baru gitu. Karena sepertinya Anies gagal juga masuk ke DKI, Ganjar tidak maju. Jadi saya mesti cari siapa nih sebagai idol untuk digarap sebagai medium bagi, ya mohon maaf ini, pelampiasan dari kecewa mereka kepada aktor lainnya gitu. Dan kebetulan aktor yang mereka sangat keselin ini adalah Pak Jokowi, karena Pak Jokowi sepertinya tidak seperti yang mereka inginkan. Kalau kubunya Anies jelas ini anti Pak Jokowi sejak lama. Kemudian kubu Ganjar ini adalah sisa-sisa yang pernah mendukung Pak Jokowi, terus marah karena Pak Jokowi memilih Pak Prabowo. Nah, mereka mesti mencari jagoan baru, tidak ketemu. Nah, ketemulah yang terdekat itu adalah pengen masuk ke Pak Prabowo. Itu loh, sehingga berharap Pak Prabowo itu akan meninggalkan Pak Jokowi. Kira-kira di logikanya kan begitu. Maka dilancarkanlah serangan gitu, pecah belah, supaya lagi-lagi Pak Prabowo itu karena Pak Jokowi sebentar lagi udah ditinggalkan aja, dan mereka siap untuk menjadi pendukung baru. Jadi dengarlah ceramah-ceramah dari tokoh agama yang mengatakan udah biar aja, dia kan udah mau selesai, kata kayak gitu kan. Kemudian partai-partai yang ngomong bahwa kami lebih punya tradisi loyal daripada Pak Jokowi, ya kan, kalau bisa kami mau masuk koalisi, tapi Jokowinya jangan masuk, bahkan kalau bisa nanti Gibrannya juga diganti di tengah jalan. Ini adalah desain daripada mereka-mereka yang sebenarnya mencari idol baru dan tidak tahu caranya melampiaskan kekecewaannya. Nah, karena ini hanyalah kekecewaan, saya kira mudah-mudahan pemimpin kita dewasa membaca ini. Ini adalah
sebenarnya manajemen komunikasi saja. Nanti harus ada komunikasi elit yang justru nuntasin ini, Bang. Supaya rakyat itu juga tahu kalau kita berbeda itu sebenarnya beda apa sih sebenarnya gitu. Kan beda jalan pikiran, beda cara kita melihat persoalan. Bukan perbedaan kalau nggak bersama dia berarti kita beda. Nggak begitu, karena orang ini kan aktornya berubah-ubah. Tapi konsepnya kan boleh jadi konsep yang tadinya dibawa oleh aktor yang sudah tidak ada, sekarang juga ada di aktor yang sekarang ada. Ya kayak misalnya kalau berbicara tentang kemandirian bangsa, ya kan, keberanian menghadapi kekuatan-kekuatan asing yang mungkin diidolkan di calon yang kalah. Tapi coba berpikir, apa Pak Prabowo bisa diragukan soal seperti itu? Kan tidak, ya sudah. Karena gagasannya sama, ya kita ikut, kan gitu kira-kira. Nah, apalagi kalau kita bicara payung besarnya rekonsiliasi, justru kita ingin mau mulai tradisi agar antara pemimpin yang lama dengan yang baru itu terus bersatu, bahkan merangkul yang lain-lainnya. Karena dunia memerlukan persatuan para pemimpin di Indonesia. Abang bayangkan, tuh Amerika Serikat politiknya belum pernah sesadis ini. Donald Trump mau dibunuh 2 kali, ya kan? Kalau orang ngerti tentara, Bang, itu kalau orang kena kuping tuh, Bang, itu artinya memang mau dibunuh beneran, bukan pura-pura. So, kuping dan otak ini kan dekat, Bang, ya kan? Coba bayangkan Amerika kayak gitu sekarang, Bang. Elitnya itu berpecah di mana-mana, elit itu pecah. Kita dong harus bangsa Indonesia, bangsa besar ini membangun tradisi. Ya sekarang kita bersatu karena kita mau melampaui mereka. Kita yang mau menjadi pemain baru sekarang di dunia ini. Kenapa bukan kitanya yang bersatu? Nah kira-kira harus ke situ logikanya kita bawa, Bang, supaya kita jangan melihat terus-menerus gitu ya. Orang-orang yang kecewa saja. Kalau politik ini mengelola orang kecewa tapi bukan orang rasional, itu akan melelahkan dan berbahaya, Bang. Karena orang kecewa itu bisa naik pitam dan bisa hilang akalnya dan merusak. Gitu. Pertama-tama kalau soal kebisingan itu memang dunia tempat kita hidup sekarang ini, karena setiap orang punya kebebasan di ujung jarinya untuk menulis apa saja yang dia mau. Bahkan sekarang ada TikTok di mana orang bisa membuat video apa saja yang dia mau, dan itu yang saya setuju tadi dari Bro Lim nih, supaya udahlah itu dibiarkan aja lah, karena itu realitas dunia kita sekarang ini. Tapi jangan kemudian terbawa kayak misalnya contoh kasus saja, orang mempersoalkan ijazah Pak Jokowi itu. Sampai sekarang kan ada yang masih pergi ke pengadilan segala macam. Terus dia merasa karena Pak Jokowi nggak datang atau nggak kirim lawyer, ini artinya benar katanya. Maka begini. Jadi nggak, itu orang kan mutar dengan dirinya sendiri aja. Apa urusannya mesti Pak Jokowi klarifikasi ke pengadilan? Dia udah ikut pilkada dari Solo 2 kali, Jakarta, presiden 2 kali. Terus harus datang ke orang itu, ke pengadilan. Tapi orang itu sur gitu loh. Jadi tiap hari bikin siaran langsung. Tidak datang lagi katanya. Ini artinya kan benar kita katanya gitu. Jadi ini putar dengan dirinya sendiri. Dia sibuk sendiri. Banyak itu kayak misalnya bikin akun ya kan, Pupu Papa apa namanya itu kan. Oh ini benar katanya. Inilah buktinya. Itu artinya sudah terjadi perpecahan. Ini otak dia sendiri. Kita nggak tahu. Sibuk aja. Dan macam-macam ya dia kembangkan ya kan. Ya apa soal orang naik ke private jet dan sebagainya gitu. Ya kalau bicara perbandingan gitu, ada pejabat Indonesia yang nggak merasa bersalah naik private jet berkali-kali, ya kan? Pada saat dia masih menjabat atau pada saat dia sedang menjadi kandidat, itu dua-duanya itu problematik gitu, Bang. Nah, tapi itu jadinya ribut begitu. Jadi, nah inilah ya perdebatan yang kehilangan substansi. Saya kira ya suatu hari memang juru bicaranya harus lebih mantap supaya nyisir yang begini-begini itu. Jangan ada orang yang merasa tiap hari itu benar hanya karena jempolnya di atas toilet kadang-kadang. Dia nulis yang enggak, terus di bawahnya ada ribuan komentar. Dia bilang, wah itu mantap itu katanya. Lanjutkan katanya. Dia sendiri sur. Dia ini lagi addicted dengan dopamin aja. Ini otaknya itu lagi kena candu sebenarnya. Jadi memang banyak yang begitu sekarang di dunia ini. Tapi ya udahlah, memang dunia tempat kita hidup kayak begitu kan. Dan itu menjadi sumber dari hiburan orang kadang-kadang nggak apa-apa gitu. Tapi elit nggak boleh begitu. Elit ini harus gandrung kepada rekonsiliasi, kepada
upaya untuk membangun kembali pembelahan yang terjadi kita akhiri, karena pembelahan-pembelahan yang tidak berarti, karena sentimen pribadi, karena problem pribadi itu mulai kita hilangkan. Kalau kita berbeda itu dalam negara demokrasi, sebaiknya kita berbeda gagasan. Dan perbedaan gagasan itu ada tempatnya. Kita bisa menulisnya itu dalam konstitusi partai, ADART partai kita. Sehingga nanti begitu kita punya pejabat publik, dia punya pandangan yang berbeda. Soal makan bergizi, ya kan? Soal pajak, soal impor, ekspor, soal hilirisasi, apakah kita perlu kepada mengirim bahan mentah atau ngolah sendiri. Itu ada teori ekonomi di belakangnya, Bang. Dan enak kalau berdebatnya itu, keluarlah angka-angkanya. Kalau hilirisasi terjadi, keuntungan kita sekian triliun, sekian billion US dollar. Tapi kalau kita tidak, ini akan keuntungannya sekian, efeknya ini. Enak kan dengarnya, Bang? Ini enggak, kadang-kadang yang diributkan ini enggak, kecewa, ya tersinggung. Tidak produktif. Dan sekarang bangsa kita harus sana. Saya menganggap Pak Prabowo itu akan mengembalikan itu, Bang. Karena beliau orang yang tidak pernah soal pribadi itu jadi persoalan. Beliau orang yang longgar hatinya. Nggak pernah dendam sama orang. Nggak pernah nyimpen. Nggak pernah memusuhi orang. Dan dia orang yang sudah melalui ini dengan dahsyat, Bang. Bayangkan, Bang, 98 itu. Saya sebagai anak muda ya, setelah melihat dia sebagai hero, tiba-tiba dia kena semua macam tuduhan, Bang. Menculik, kudeta, segala macam semua. Dulu tuh kalau ada bom di Papua, OPM lagi nembak itu anak buahnya Prabowo. Dulu begitu, Bang, sakit. Dan dia udah lalu itu, dan dia anggap itu udah selesai. Sekarang ini kita bersatu, ayo jadi negara besar yuk. Songsong Indonesia Emas 2045 ini banyak generasi muda kita ini yang perlu pekerjaan, perlu tempat untuk mengekspresikan dirinya, membangun bangsa yang besar ini. Ayo kita satu ke situ. Bukan berarti bahwa kemudian orang tidak boleh ngeritik pemerintah, mengkoreksi kebijakan. Itu ada tempatnya, Bang. Gitu loh. Kita juga waktu dulu belum ada sosial media, Bang. Nggak seenaknya tiap pagi dia bangun pagi belum apa-apa, dia keluar maki-maki di situ. Mesti riset dulu. NGO zaman dulu, Bang. Riset dulu. Dapat pembiayaan, riset dulu. Habis itu bikin analisis data statistiknya diungkap, dipublish. Enak kita bacanya, Bang. Sekarang ini yang ribut ini kan nggak ada risetnya, Bang. Nggak ada dewan redaksi. Dan tidak semua orang yang berpengalaman seperti Abang, orang senior di dunia jurnalistik, tahulah mengambil kesimpulan itu gimana sih caranya. Fakta itu dibaca kayak apa sih. Sekarang itu udah liwat semua, Bang. Nah, karena itu saya kira ini waktu kita elit-elitnya itu jangan terganggu sama itu. Be positif. Ini presidennya mau kita bersatu, dan Pak Jokowi sudah merintis dengan Pak Prabowo persatuan ini. Ayo kita gabung untuk bersatu, bukan untuk bersekongkol dan melakukan kejahatan ya. Untuk bersatu demi bangsa ini dengan fungsi kita masing-masing. Kita bikin profesional lembaga negaranya, kita bikin pejabatnya semakin bertanggung jawab. Itu kita lakukan bareng-bareng. Saya kira itu yang nanti bisa membuat kita ini jadi mikir juga gitu. Ngapain sih? Saya ada teman-teman di sosial media itu akademisi, Bang. Gelarnya doktor, ya kan? Dan katanya pernah nulis buku juga. Saya sedih lihatnya itu karena akhirnya dopaminnya ini yang bekerja. Sur itu gitu loh. Jadi hari-hari nyari sur. Ya. Dan akhirnya dia cuma melayani ya yang kacau-kacau lah begitu. Nah, padahal ini kan harusnya mereka berkontribusi lebih positif untuk menulis gagasan-gagasan yang solid tentang itu dan kita diskusikan secara matang. Sebab harusnya memang, Bang, di masa depan harus ada jalan bagi gagasan-gagasan baik masuk ke dalam kebijakan. Karena itulah saya sendiri kan cenderung untuk teman-teman tuh saya dorong, ayo bikin partai, ayo masuk partai, bikin riset di partai, tulis buku, bikin gagasan baru. Itu baik bagi Indonesia ke depan, Bang. Pelembagaan gagasan-gagasan itu. Mari kita introspeksi. Jadi saya mohon maaf ya, Anies Baswedan, Mahfud MD, Ganjar dan kawan-kawannya itu adalah korban dari sistem. Jadi jangan ambil pribadi. Kita sendiri yang menyebabkan kita sampai ke situ. Nothing to do dengan Pak Jokowi. Ya kan? Jadi jangan titipkan kemarahan itu kepada Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi sendiri adalah bagian dari sistem. Ya. Dan bahkan kita
saya sering berkali-kali mengatakan ada hambatan-hambatan sistem yang kemarin-kemarin itu dihambat oleh bukan orang yang ada di atas meja kekuasaan, tapi di belakang. Nah inilah yang kita introspeksi. Kalau kita mau karir orang itu jelas, masuk politik itu clear, kapan masuk, kapan keluar, pintunya jelas gitu. Jangan ada orang yang tiba-tiba, ya kan? Mohon maaf ini kayak Anies Baswedan tiba-tiba, terus jatuh begitu. Itu nggak boleh begitu. Kita harus ada pintu masuknya, harus ada pintu keluarnya, ya kan? Ada jendelanya juga kalau kita mau ngambil nafas atau apa. Ya kayak Pak Mahfud juga. Itu kan juga prosesnya kan mengejutkan gitu loh. Tiba-tiba beliau pakai baju putih udah siap diumumkan jadi wakil, nggak jadi. Ya kan? Tiba-tiba jadi Menko yang katanya Pak Jokowi sendiri pingin ngasih beliau itu karena melihat proses yang ada. Banyak yang nggak setuju, tapi beliau ya kan kira-kira kita mikir juga, kalau ada orang ngolok-ngolok saya, suruh saya maju nih, jangan-jangan ini ngolok-ngolok aja ini gitu kan. Dan akhirnya gara-gara pribadi, kita berlebihan juga jadinya.